Tapi bapak mengajarkan tiang bukan tari perempuan, tari laki, yaitu baris. Dadong pada waktu itu dia sebagai apa itu kalau istilah sekarang mau buruh kena lian ngabo sampi. Dalam bahasa kita adik keto seledet ana cara nyeledet yang nyutuh jerong pak. Bali memiliki beragam tarian, mulai yang klasik hingga pengembangan. Tarian Bali ada yang bersifat sakral, ada juga yang profan. Salah satu tarian sakral yang keberadaannya tergolong langka adalah joget pingitan. Pada era lampau, salah satu penari joget pingitan yang namanya sangat populer yakni Ni Ketut Cenik, ibunda seniman Made Jimat, asal Batuan Sukawati Gianyar. Ketut Cenik juga tercatat pernah mengajarkan tarian ini di luar desanya. Di lingkungan keluarga besarnya, Ketut Cenik menurunkan kemampuan menari joget pingitan kepada salah satu cucunya, yakni Niwayan Sekarini. Selain tari joget pingitan, Sekarini, perempuan kelahiran 16 Juli 1964 ini, juga menguasai tari gambuh, tari plegongan, tari baris, dan topeng. Pemirsa, bagaimana proses berkesenian Sekarini? Apa upaya yang dilakukannya untuk melestarikan joget pingitan? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Lahir di lingkungan keluarga seniman, Sekarini telah mengakrabi seni sejak usia 5 tahun. Kakeknya Nyoman Reneh, seorang seniman multitalenta, neneknya Ni Ketut Cenik adalah penari terkenal. Paman sekaligus ayah angkatnya Made Jimat, maestro seni tari yang namanya tak asing lagi di kalangan pecinta seni. Dari Ni Ketut Cenik, Sekarini belajar tari joget pingitan dan tari gambuh. Sedangkan dari Made Jimat, Sekarini belajar berbagai tari seperti tari baris, tari topeng, dan sebagainya. Lulus SMA, Sekarini yang bercita-cita terjun ke dunia pariwisata akhirnya mengikuti saran Made Jimat melanjutkan pendidikan seni di ASTI. Belajar dari nenek dan paman ditambah mendapat sentuhan seni dari dunia akademis menjadikan Sekarini sebagai sosok seniman yang bertalenta dan total mengabdikan hidupnya pada seni. Sekarini sangat bersyukur bisa mewarisi kemampuan neneknya menari joget pingitan. Bagi Sekarini, joget pingitan merupakan tari sakral atau tenget yang pakemnya amat kaku. Berbeda dengan tari joget bumbung pada umumnya. Namun, sama halnya dengan joget bumbung, joget pingitan juga ada pengibingnya, tetapi tidak boleh sampai menyentuh fisik penari joget. Awalnya penari joget pingitan menari solo. Belakangan demi kepentingan dokumentasi dan pelestarian, penari joget pingitan sudah lebih dari 1 orang. Salah satu pandangan ketika menari joget pingitan adalah penarinya tidak boleh dalam kondisi menstruasi. Yang mulai berkesenian atau mulai belajar menari pada umur 6 tahun. Umur 5 tahun Tiang sudah melihat kenapa Tiang tertarik. Karena pada saat umur 6 tahun itu orang dari desa lain, dari kabupaten lain datang ke rumah untuk belajar. Kenapa Tiang tidak? Sedangkan Tiang punya sendiri. Dari situ Tiang senang bergerakkan. Akhirnya Bapak, Kar, ayo belajar menari. Saya yakin, Bapak yakin Sekar bisa menjadi seorang penari hebat. Tapi Bapak mengajarkan Tiang bukan tari perempuan, tari laki, yaitu baris. Pak, teman baris gitu. Harus belajar laki malu. Karena kalau sudah belajar tari laki, akan lebih mudah ke tari perempuan. Nah, dengan berjalannya waktu, diajarin Tiang tari kekebiaran untuk tari gambuh. Karena juga di keluarga kita semua penari. Untuk belajar tari gambuh, umur SMP, umur 13 baru diajarkan. Kenapa? Karena tari gambuh itu tari yang susah, tari kuno. Tari gambuh adalah tarinya segala tari sumber, seperti itu di dalam bahasa Inggris, mother of dance.
sumbernya, akarnya. Makanya akarnya dikuatkan kalau sudah mengerti. Belajar tari gamuh ke kebiaran, arjo juga dari nenek. Karena nenek nih Ketut Cenik juga selain beliau penari joget pingitan, beliau juga penari arjo. Jadi nih Ketut Cenik terkenal dengan tari limurnya. Yang juga hampir karena kita setiap hari tidur, kalau dulu zaman tidurnya satu ruangan berjajar kayak ikan gitu. Jadi sebelum tidur kita diajarin menyanyi, olah vokal, bukan belajar olah vokal, olah nafas, olah rasa. Karena menjadi penari kita harus tahu seperti Dadong sering bilang, harus ada rasa, bagaimana rasa dengan gerakannya itu harus menyambung, logika juga, etika, estetika seperti zaman sekarang ini. Jadi banyak yang dapat belajar dari Ni Ketut Cenik, dari Bapak Imade Jimat. Pada waktu nikah dia hanya keluarga supaya lebih dekat aja, karena dari rumah sudah dapat basicnya. Sudah dapat basic arti dasar, sudah agam kanan bagaimana, agam kiri bagaimana, begitu. Tidak perlu ke SMKI karena pada waktu zaman dulu kan 4 tahun. Supaya lebih cepat tamatnya 3 tahun, SMA 3 tahun. Ceritanya niki unik, tiang tamat SMA maunya ke pariwisata karena tiang suka bahasa Inggris. Jadi Bapak Jimat bilang, jangan, kamu harus ke ASTI. Supaya ada yang meneruskan. Bapak yakin kamu akan hidupmu akan di kesenian, di seni. Karena kita semua keluarga tidak berani dengan beliau. Oke, ikuti. Akhirnya tiang ke ASTI di akademi jurusan tari pastinya. Tiang ini ingat karena Dadong sebagai penari joget pingitan. Tetapi sebelum beliau Ni Ketut Cenik belajar di joget pingitan, dulu ada dari Batuan, gurunya Dadong, namanya Ikuir. Dia dari Batuan, tapi mengajar ke desa Tegenungan. Nah, Dadong pada waktu itu dia sebagai apa itu kalau istilah sekarang mau buruh kena lian ngabo sampi. Akhirnya Dadong mendengar di mana gamelan itu. Dadong sampai lupa sapinya, akhirnya Dadong mencari suara gamelan itu. Sanalah ketemu satu desa di Tegenungan yang gurunya dari Batuan mengajar tari joget pingitan. Dari sana Dadong, kok begitu aneh seledetnya seperti Dadong yang cerita, seperti nyeledetan nyutuh, jereng Pak, gitu jereng Pak. Akhirnya Dadong, weh, dalam bahasa kita adik kita seledetan cara nyeledetan nyutuh, nononan jereng Pak. Weh, sing keto. Akhirnya guru itu marah. Tidak mau melanjutkan mengajar. Dengan inisiatif Bendeso Desa Tegenungan, akhirnya Dadong diangkatlah. Ada beberapa tukang musisiannya, tukang gamelnya, awak cenik itu doang gagen waduh guru. Coba jane nang, igalang jane live gurunya udah ngajen jane. Akhirnya Bendeso Dadong dikasih tempat duduk. Kalau tidak salah Dadong bilang itu sekarang itu umurnya kelas 5 SD. Nah, terus Dadong akhirnya nani gamal apa nih? Gamal bapang gede itu. Oh. Akhirnya semua terkejut. Dadong dijadikanlah guru di sana. Menggantikan Imade Kuir itu. Nah sekarang tiang sebagai generasinya, cucunya, tiang ingat pada waktu SD itu ada orang Jepang datang belajar joget pingitan. Tiang duduk di depan, kok orang dari jauh dari Jepang belajar joget pingitan. Saya harus belajar. Dengan setiap hari tiang duduk, mendengarkan, dengan melihat, akhirnya seperti nyumsum udah. Ke darah, ke masuk tulang, gerakan itu. Akhirnya tiang minta sama Dadong,
Dong saya mau belajar itu. Wah, tapi nak kewah kan. Sengengkean dong, yang penting dadongnya nah aja nah. Tapi sebelum nikah memang dadong dengan upacara. Tiang pas waktu nikah, intan ingat tiang purnama. Dadong bagaimana ya ngarah duaso sekanang bayuan. Kang tunasan dadong duaso pang seken nyumsum ido sangyang taksu molingo-molingge dedun ngerauha. Riko lah tiang diajarin sama dadong. Hanya belajar bapang gedenya saja dulu selama 6 bulan. Dadong memang pelan-pelan mengajarkan. Pang betul-betul sekar pang sekar ngerti. Sekan po saja bani dong ngawag-ngawag dong ngono guyung. Dan tiang ingat. Ya sampai sekarang tiang mewarisi dari tari joget pingitan itu. Nah, kalau upacara khusus memang tidak ada penentuan. Tetapi kalau kita sebagai orang Bali yang mau menyungsung Sangyang Taksu itu, ya, karena bagi tiang belajar tari Bali tidak hanya belajar tarinya saja. Itu secara otomatis kita belajar spiritual. Karena dengan kaitan tari bagi tiang tari adalah pengobatan. Tari adalah persembahan. Dengan persembahan itu, kita secara tidak langsung belajar spiritual. Kalau di desa Genungan itu memang ada Ratu Mogelung yang melingo-melingeh reng di puro desa Tegenungan. Yang ingat sekali kalau dadong ngayah riko upacara dumun wawun dasang Ratu Mogelung melingeh. Nah, joget pingitan juga sebagai pengobatan. Karena tiang lihat sendiri orang yang karena boleh ngibing, tetapi tidak boleh menyentuh penari. Artinya jaga jarak. Nah, pada waktu pengibing itu, akhirnya penari lain-lain diambillah bunganya. Itu diyakini bunga itu sebagai obat. Karena mereka punya keluarga yang sakit, ditaruh di dalam gelas yang airnya masih bersih, air putih betul, ditaruhlah di gelas bunga itu. Setelah itu diupacarai, didoakan supaya apa yang mereka inginkan, harapkan, sesuai dengan harapan, akhirnya sembuh. Maka diyakini joget yang Ratu Mogelung yang diyakini sebagai pengobatan. Kalau di Batuan, karena di yayasan kita kan sebagai dokumen kopinya belum tan wentan nyungsung goreng di pura. Tetapi di desa Sukawati di Pekudan itu memang disungsung di pura. Dadong juga yang mengajarkan di sana. Pentas dengan seperti waktu Karyo dipentaskan dengan di pura juga. Meskipun tidak ada kaitannya, karena ini kan gelungannya yang fotokopi kita tan melingo-melingir yang di pura. Di PKB kita sudah sering pentas itu. Kalau persyaratan khusus, Riki belum pernah apapun di Genungan juga tidak. Karena diyakini yang penting penari itu tidak men. Nah, kalau dumun, dadong memang tari solo. Sendiri dalam durasi waktu 2 jam. Ada bapang gede, bapang cenik, bapang selisir, koconong, legong, sampai ke calon arang dadong sendiri. Nah sekarang kita juga ingin punya generasi. Kita boleh seperti lebih dari 1 orang. Seperti topeng pajagan, kalau dulu kan sendiri karena mungkin kurangnya penari. Sekarang banyak penari yang ingin, boleh. Semua dia ngajarkan kepada anak-anak generasi. Bedanya sudah pasti tidak ada pakem. Kalau di joget pinggitan kan ada pakemnya. Ada gendingnya sudah ada bapang gede, bapang cenik, bapang selisir, condong, legong, kecalon arang. Kalau di joget yang lain maaf itu ya perkembangan namanya joget bumbung. Mungkin pakem tarinya tidak ada ya. Belum mungkin ada. Yang tidak berani memvonis bahwa itu bagaimana perkembangannya dulu, dah akhirnya ada joget bumbung. Yang belum berani supaya tidak ada yang tersinggung, yang berkecimpung di dalam joget bumbung itu sendiri.
tidak dijawab, tetapi dipanggil. Siapa aja mau boleh, tetapi dengan syarat tidak boleh menyentuh penari. Kenapa? Karena ini namanya aja joget pingit, tenget. Apalagi kalau gelungannya itu dari pura, tidak boleh. Makanya dia jaga jarak. Memang tidak boleh diperbolehkan menyentuh penari. Meskipun kita di batuan di yayasan kita tetap tidak boleh menyentuh penari. Supaya bagaimana ya, untuk kedepannya ada perbedaan antara oh ini joget pingitan, oh ini joget bumbung. Kalau kita tiang dering sanggar niki hampir sombong tidak boleh ya, hampir semua tadi tiang kuasai perempuan atau laki, karena tiang hidup tiang itu demen tiang itu, jadi tiang abdikan semua, hampir semua hidup tiang ya untuk jalan hidup tiang di kesenian. Terus teman-teman dari Jepang banyak, tiang sudah 20 kali ke Jepang. Teman dari Eropa, Italia, Prancis, Belanda datang di sini. Terus Amerika, yang pernah travel ke Amerika, mereka datang. Ya betul, Eropa, Amerika, Jepang gitu. Yang sebagai guru workshop, ada like lecture, ini seminar di universitas juga. Meskipun tiang dan tamat asti dumun zamannya tahun 85 nih, karena ada suatu hal tiang kurang ini aja bikin pertunjukan untuk terakhir aja gitu. Tapi ya astung karo bersyukur kita masih diberi kesempatan umur panjang untuk mengabdi di dalam kesenian tari. Kalau dengan sanggar ini kan sudah sering ikut gong kebiar untuk PKB-nya. Terus dulu tiang tahun 98 mewakili Gianyar, pentas ke Art Center. Seringlah tiang dulu diundang, terus dari sanggar juga, dari yayasan kita juga diundang pentas keluar Bali. Ke Eropa sudah, ya masih zamannya Bapak Jimar, waktu masih Bapak Budiarte, adik yang sendiri. Nah, sudah. Niki waktu COVID, orang susah-susah cari kerja. Tiang 5 orang diundang ke Jepang selama 7 bulan di sana. Waktu COVID 2020, 7 bulan kita diundang di sana. Untuk menari saja di hotel. Dia sampai terkejut, hah? Ini dalam COVID ada tiang hampir tidak mau karena tiang diundang. Terus dengan anak harus pikir, kita bersyukur. Orang susah-susah cari kerja dalam situasi begini COVID ada, bersyukur sama Tuhan diundang pergi. Benar di dalam kita pesawat Garuda hanya 5 orang. Kita memang ya itulah kebesaran Tuhan. Agar joget pingitan tetap lestari, Sekaryani berharap generasi muda mau mempelajarinya. Asal ada kemauan dan mau belajar, dipastikan generasi muda bisa menguasai joget pingitan, kendati tarian ini cukup sulit. Kepada pemerintah atau instansi terkait, Sekaryani berharap makin meningkatkan perhatiannya pada seni budaya. Kemudian memperhatikan kondisi para seniman yang telah berjasa melestarikan dan mengajarkan seni budaya Bali. Kalau menurut tiang sendiri untuk generasi kedepannya tidak ada kesulitan. Hanya niat. Niat sudah ada, tetapi usaha kecil tidak ada yang tidak mungkin. Pasti, apalagi itu kita tujuannya baik untuk melestarikan budaya yang diwarisi oleh leluhur kita yang adiluhung kan. Tidak akan mungkin, tidak ada kesulitan selama masih mau berusaha. Kalau di anak-anak di sekitar kita, lingkungan Batuan Sukawati banyak yang belajar. Kita bersyukur sebagai ya
orang yang dituakan, ada anak-anak yang mau belajar, itu bersyukur sekali. Malah tiang yang waktu niki kan wonten ada karyo yang di Tumesig Gianyar, banyak anak-anak dari sana karena ada Ratu Megelong joget pingitan di sana. Ternyata katanya Dadong dulu mengajar di sana, orang-orang tua di sana. Dadong dulu katanya mengajar di sana. Makanya wentan anak-anak berapa orang? 6 orang datang ke sini belajar untuk ngayah menarikan joget pingitan nika. Ada pendapat komentar. Dom lajah ngigal sengidang sugih. Kan banyak. Bagi tiang sendiri untuk generasi kita ke depannya, jangan berpikir begitu. Yakini diri. Tanya diri sendiri. Apa demennya? Yang mulu saja demen ngigel, yakin itu akan mendatangkan rezeki. Usaha kita tidak akan memungkiri untuk hasilnya bagaimana. Pasti yakini diri. Satu harus yakin dengan diri. Apapun pekerjaan kita, yakini dulu. Yang mula nyemak gawe, aneh saja demen, pasti akan nekang hasil. Yakinin itu. Kalau sudah rezeki tidak akan kemana, sing ada istilah do melajang ngigel sing bisa sugih do gitu. Mohon maaf kepada generasi. Pokoknya kita selama masih bisa jangan pernah berhenti untuk belajar. Yakini itu. Apalagi tari kita yang ada kaitannya dengan upacara ngayah ke sing mana podo begitu. Sing manapo, sing jani bin mani bin puan, yakini Tuhan itu akan mengkasih jalan. Satu pintu ditutup, 2 pintu lain akan dibuka. Yakinin itu para generasi muda. Tolong, ini warisan budaya kita, warisan leluhur kita. Kalau tidak kita, siapa yang lagi menyelamatkan budaya kita? Kepada pemerintah kita bersyukur sekarang sudah bagus. Kalau boleh dan bisa, tolong diusahakan, lebih ditingkatkan lagi. Karena apa? Di Indonesia terkenal, di Bali terkenal bukan dari segi yang lain. Dari segi tari budayanya, kita sampai ke luar negeri. Kita terkenal di luar negeri. Apa yang mereka cari? Kalau di luar negeri mereka lebih banyak yang lain. Tapi budaya beda. Tolong ditingkatkan, dibimbing lagi. Ditengok lagi para senimannya. Maaf sekali kita yang punya maestro di Bapak Made Jimat dalam keadaan sekarang lagi susahnya. Tolonglah ditengok, dilihat bagaimana keadaan beliau. Tak usah banyak, kasih atensi aja, perhatian beliau sudah senang. Beliau dari tahun 67 sudah melanglang buana memperkenalkan Bali dengan keseniannya, dengan tari beliau. Yang harapkan dari pemerintah kita, khususnya Bali, Provinsi Bali, tolonglah datang sekali-sekali ke Desa Batuang, lihat beliau Bapak Made Jimat. Itu aja. Dalam menggeluti dunia seni, Sekaryani mendapat motivasi dan support besar dari seniman Made Jimat. Sekaryani diakui memiliki bakat dan kemampuan menari yang baik. Sekaryani menguasai tari laki-laki dan tarian perempuan. Ia mewarisi tarian joget pingitan dari neneknya Niketut Cenik dan tarian lainnya dari Made Jimat. Ia berharap generasi muda mengikuti jejak Sekaryani untuk melestarikan kesenian Bali. Karolin Cenik itu yang baik terus mau kadang joget pingit mau lang buana dia joget pingit dari dadongnya pun api kegiatan dadongnya dia raga ikut Sekar dan kalau kelebihan Ibu Sekar sama Dadong di bidang nangkep tariannya, tangkapnya dia lebih serius, dia nangkep
Ibu Sekar semua tarian semua datangnya berkatnya dari dadongnya tiang ngajin uling jenik tiang ngajin legong niko semua tonong legong keraton legong lasem legong kuntul semua tiang ngajin gas nu jenik itu makin ampun tuong baris nggih kuat baris saya topeng Topeng semua topeng nggih kuasa ada tiang mengguru kan bapak tiang sendiri bapak tiang ibu tiang nikut tiang mengguru dua guru bapak sendiri nyoman renah dan ibu terjenik harapan tiang mudah-mudah makin supaya takut dia belajar tari Bali biar bangga seperti tiang. Kemampuan menari Sekaryani juga diakui oleh pelaku seni Niluh Putu Sutarini. Sekarini memiliki bakat yang luar biasa dalam menari. Selain mewarisi tarian joget pingitan dari neneknya, Sekaryani juga menguasai tari gambuh, plegongan, dan sebagainya. Sekaryani merupakan sosok guru panutan sekaligus mentor di Yayasan Tri Pusaka Sakti. Sutarini yang istri dari seniman Nyoman Budiarto ini berharap Sekarini mewariskan juga kemampuan menarinya kepada generasi muda. Beliau seorang seniman yang amat sangat berbakat dan juga seorang guru yang bisa dibilang sangat keras dalam mengajar dan juga bisa lembut dalam mengayomi murid-muridnya. Ibu Sekar juga merupakan cucu dari Ibu Nikutu Cenik, seorang legendaris maestro joget pingitan, dan ibu dari Bapak Jimat. Kemampuan dari Ibu Nikutu Cenik dan kemampuan dari Bapak Imade Jimat diwariskan juga oleh beliau. Selain dengan cucu-cucunya yang lain, beliau salah satu sebagai pewaris dari tarian joget pingitan. Beliau juga bisa melakoni tari-tarian yang lain seperti gambuh, penyelon narangan, pelegongan, ya semua segala bentuk jenis kesenian lah, baik laki maupun perempuan. Dan beliau juga merupakan salah satu guru master di yayasan kami, Yayasan Tri Pusaka Sakti. Harapan tiang dari Ibu Niwayan Sekaryani sangat besar kepada beliau untuk bisa mewariskan juga kepada generasi-generasi kami yang ada di Tri Pusaka Sakti untuk mewarisi apa yang sudah kita miliki sebagai seniman, sebagai 4 generasi keluarga seniman dari keluarga Nikutu Cenik. Beliau bisa mewarisi dan memberikan tuntunan, pengayoman terhadap seniman-seniman kita. Pemirsa, demikianlah perjalanan kesenimanan Niwayan Sekaryani. Semoga ia tetap bersemangat menjaga taksus seni budaya Bali dengan menularkan kemampuan seninya kepada generasi muda.